Teman-teman, pernahkah kalian mendengar tentang Wali Songo, 9 wali penyebar Islam di tanah Jawa yang ajarannya begitu mendalam dan penuh makna? Salah satu yang paling berpengaruh adalah Sunan Bonang. Ajaran beliau bukan hanya sekadar soal agama, tapi juga berisi falsafah hidup, etika, dan pendekatan budaya yang luar biasa bijak. Nah, hari ini kita akan menyelami pitutur atau wejangan luhur dari Sunan Bonang yang ternyata masih sangat relevan untuk kehidupan kita di zaman modern ini. Siap-siap, karena ini bukan cuma pelajaran sejarah, tapi juga cerminan untuk diri kita sendiri. Falsafah pertama yang sangat terkenal adalah urip iku urup. Artinya, hidup itu menyala. Coba bayangkan sebatang lilin. Apa gunanya lilin kalau tidak dinyalakan? Ia hanya seonggok benda mati. Tapi begitu apinya menyala, ia mampu menerangi kegelapan di sekitarnya. Begitulah seharusnya hidup kita. Sunan Bonang mengajarkan bahwa kita hidup bukan hanya untuk diri sendiri, tapi harus memberi manfaat, menjadi cahaya, dan menjadi solusi bagi orang lain. Nilai gotong royong, empati, dan pengabdian adalah inti dari ajaran ini. Pertanyaannya, sudahkah hidup kita menjadi urup bagi sesama? Atau jangan-jangan, kita masih sibuk dengan urusan kita sendiri tanpa peduli sekitar? Ini adalah pengingat yang sangat kuat agar kita tidak menjadi pribadi yang egois. Selanjutnya, ada wejangan yang menampar kita semua yang hidup di era materialistis ini. Wong hurip aja nguripi kadonyan. Artinya, orang hidup jangan menghidupi keduniawian. Maksudnya, jangan sampai kita diperbudak oleh harta, jabatan, atau kenikmatan dunia. Bekerja keras mencari rezeki itu wajib. Punya impian dan target itu bagus. Tapi, Sunan Bonang mengingatkan, jangan sampai hati kita dikuasai oleh dunia. Ketika jabatan membuat kita sombong, ketika harta membuat kita lupa daratan, saat itulah kita sudah diperbudak. Falsafah ini mengajak kita untuk hidup sederhana, tidak tamak, dan lebih fokus pada pengayaan batiniah serta persiapan untuk kehidupan setelah mati. Dunia ini hanya alat, bukan tujuan akhir. Lalu, ada nasihat yang sangat relevan di zaman media sosial, di mana semua orang ingin terlihat pintar. Aja kuminter mundak keblinger, aja cerdas mundak mingsra. Artinya, jangan sok pintar nanti bisa tersesat, jangan merasa paling cerdas nanti bisa terjerumus. Sunan Bonang mengingatkan bahwa ilmu dan kepandaian harus selalu diiringi dengan kerendahan hati. Banyak orang yang ilmunya tinggi tapi malah tersesat karena kesombongan intelektualnya. Mereka merasa paling benar, meremehkan pendapat orang lain, dan akhirnya terjebak dalam arogansi. Falsafah ini mengajarkan kita untuk selalu tawadu, terus belajar, dan sadar bahwa kebenaran mutlak itu hanya milik Tuhan. Semakin berisi padi, semakin ia merunduk. Begitulah seharusnya seorang yang berilmu. Nah, ini kelanjutannya. Ilmu iku kalakone kanthi laku, artinya, ilmu itu bisa terlaksana dengan perbuatan. Apa gunanya kita membaca ratusan buku, mengikuti puluhan seminar, tapi tidak ada satupun yang kita praktikkan dalam hidup? Kata Sunan Bonang, itu sia-sia. Ilmu bukan hanya untuk disimpan di kepala dan jadi bahan obrolan, tapi harus menjelma menjadi tindakan nyata. Orang yang pandai berteori tapi nol dalam praktik, ibarat pohon rindang yang tak berbuah. Ajaran ini menekankan pentingnya keseimbangan antara teori dan praktik, antara ucapan dan tindakan. Konsistensi inilah yang akan membuat ilmu kita benar-benar bermanfaat. Kemudian, ada falsafah untuk menempa mental kita agar menjadi pribadi yang tangguh. Aja gumunan, aja getunan, aja kagetan, aja aleman. Jangan mudah kagum, jangan mudah menyesal, jangan mudah terkejut, dan jangan manja. Di dunia yang serba cepat ini, kita seringkali dibuat kagum oleh pencapaian orang lain sampai lupa bersyukur. Kita juga sering terlarut dalam penyesalan atas kesalahan masa lalu. Kita mudah panik saat ada masalah tak terduga, dan kadang kita terlalu manja, ingin semuanya serba instan dan mudah. Sunan Bonang menasihati kita untuk memiliki ketenangan jiwa, berjiwa besar, dan tidak mudah terbawa emosi. Hadapi hidup dengan tenang, jangan terlalu terkesima pada dunia, dan jangan biarkan penyesalan menghentikan langkahmu. Ini adalah resep untuk mencapai kematangan mental dan spiritual. Dan yang terakhir, sebuah sentilan keras bagi kita semua. Yen urip mung numpang ngombe, becik mati sekalian wey. Artinya, kalau hidup hanya sekadar numpang minum, lebih baik mati saja. Wow, dalam sekali ya. Maksudnya bukan menyuruh bunuh diri, tentu saja.
Ini adalah kritik tajam terhadap gaya hidup yang pasif, malas, dan tidak produktif. Bayangkan kita datang ke sebuah pesta, hanya makan dan minum, lalu pulang tanpa menyapa tuan rumah atau membantu apapun. Begitulah ibaratnya hidup jika kita tidak memberikan kontribusi apa-apa. Falsafah ini mendorong kita untuk memiliki etos kerja, punya tujuan, dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, sekecil apapun itu. Hidup harus punya makna, bukan sekadar rutinitas tanpa arti. Ciri khas ajaran Sunan Bonang memang sangat puitis dan simbolik. Beliau menggunakan bahasa Jawa yang dalam, menggabungkan nilai-nilai Islam dengan kearifan lokal budaya Jawa, sehingga mudah diterima oleh masyarakat saat itu. Fokusnya adalah pada tasawuf, atau pembinaan batin, untuk mencapai akhlak yang mulia. Beliau menyebarkan Islam tidak dengan paksaan, tapi dengan cara yang halus dan indah, lewat seni, suluk, dan tembang-tembang yang menyentuh hati. Salah satunya yang paling kita kenal adalah Tombo Ati. Tombo Ati atau obat hati itu ada 5 perkaranya. Pertama, membaca Al-Quran dan maknanya. Kedua, mendirikan sholat malam. Ketiga, berkumpul dengan orang-orang soleh. Keempat, memperbanyak puasa. Dan yang kelima, berzikir di malam hari. Tembang sederhana ini adalah ringkasan praktis dari ajaran tasawuf Sunan Bonang. Ini bukan sekadar lagu, tapi resep spiritual untuk menenangkan jiwa yang gelisah di tengah hiruk-pikuk dunia. Setiap lariknya adalah undangan untuk kembali mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Dari semua falsafah tadi, kita bisa melihat betapa relevannya ajaran Sunan Bonang untuk kita sekarang. Di tengah dunia yang mendorong kita untuk menjadi individualis, beliau mengingatkan kita untuk urup menjadi cahaya. Di tengah budaya konsumerisme, beliau mengajak kita untuk tidak diperbudak dunia. Di era informasi yang penuh kesombongan intelektual, beliau mengajarkan kerendahan hati. Dan di tengah gaya hidup yang serba instan, beliau menampar kita untuk menjadi pribadi yang produktif dan punya kontribusi. Ajaran Sunan Bonang adalah warisan tak ternilai yang bisa menjadi kompas moral kita dalam mengarungi kehidupan. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi inspirasi dan pengingat bagi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yang hidupnya tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga memberi makna bagi semesta. Mana dari falsafah Sunan Bonang tadi yang paling kena di hati kalian? Coba tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini dan ingin terus belajar tentang kearifan Nusantara, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.